Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Granada. Real Madrid dan Granada bersua di Santiago Bernabeu Senin 7 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah saat ini masih menguasai posisi teratas klasemen sementara Liga Spanyol dengan 50 poin. Adapun Granada masih berkutat di papan bawah pada urutan ke-16 dengan 24 poin. Granada mendapatkan peluang lebih dulu pada menit ke-6 lewat tembakan kaki kiri Alex Collado dari sisi kanan kotak penalti Real Madrid. Peluangnya masih bisa diamankan oleh Thibaut Courtois. Real Madrid ganti mendapatkan kesempatan pada menit ke-13 via Marco Asensio setelah menyambut umpan Isco. Tendangan kaki kirinya dari sisi kanan kotak penalti Granada terlalu lemah dan bisa diantisipasi Luis Maximiano. Kedua tim masih berusaha mencari gol selama babak pertama. Menit ke-30, Madrid nyaris mencetak gol. Carvajal berusaha mengirim umpan pada Isco, namun bola coba disapu oleh Neva. Namun sapuannya tak sempurna dan bola mengenai tiang gawang sebelum akhirnya disapu keluar area Granada. 2 menit berselang, Rodrigo melakukan kerjasama 1-2 dengan Camavinga. Namun saat melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari jarak dekat, bola diblok bek lawan dan menghasilkan corner kick. Madrid kemudian mendominasi penguasaan bola. Namun sampai laga babak pertama berakhir, mereka tidak bisa menjebol gawang Granada. Di babak kedua, Madrid dan Granada sama-sama bermain menyerang, laga pun menjadi lebih hidup. Akan tetapi Real Madrid kemudian bisa mendominasi jalannya laga dan terus menekan Granada. Peluang sempat didapatkan dari tendangan Rodrigo pada menit ke-57, tapi bola sepakannya diblok Maximiano. Usaha Real Madrid akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-74 melalui Marco Asensio. Ia melepaskan tendangan keras yang terarah dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kanan gawang. Skor 1-0 untuk Madrid. Pada menit ke-83, Asensio mendapatkan peluang lagi untuk mencetak gol. Namun usahanya masih bisa digagalkan Maximiano. Pada akhirnya tak ada gol tambahan tercipta. Real Madrid pun menang 1-0 atas Granada. Waduh, gara-gara sindrom otot ini, karir Sergio Ramos bisa tamat di PSG. Karir bek Paris Saint-Germain Sergio Ramos terancam tamat lantaran cedera yang tak kunjung mereda. Bek 35 tahun itu bergabung dengan PSG dari Real Madrid pada musim panas lalu, tapi baru tampil sebanyak 5 kali di semua kompetisi musim ini karena permasalahan otot. Dan menurut media Prancis Le Parisien, legenda Madrid itu mempertimbangkan gantung sepatu karena tubuhnya mulai tidak kuat. Selama 18 bulan terakhir, karir Ramos dibayangi oleh cedera tak berkesudahan. Ia cuma tampil 15 kali di La Liga musim lalu bersama Real Madrid dan melewatkan Euro 2020 karena jarang tampil di klub. Dua cedera utama yang melandanya musim kemarin adalah meniskus yang robek dan radang tendon. Cederanya sangat sulit karena Anda tidak pernah bisa memprediksi bagaimana mereka berevolusi, ucap Jean-Marcel Ferret, mantan dokter tim nasional Prancis. Ini semua soal konfigurasi otot betis. Anda harus mempertimbangkan bagaimana ototnya sudah menua, mengingat berbagai hantaman yang Ramos terima selama 9 musim karirnya di level tertinggi dan betapa itu telah melemahkan betisnya, kata Jean-Marcel Ferret. Cedera tersebut dikenal sebagai sindrom betis tua. Dengan Ferret meyakini betis Ramos sudah kehilangan kelenturan sehingga semakin rapuh. Ramos adalah salah satu pemain tersukses di dunia. Ia sudah memenangkan 5 gelar La Liga, 4 Liga Champions, 2 Piala Eropa, 1 Piala Dunia, dan berbagai trofi lainnya. Bersama Sevilla, Madrid, PSG, dan timnas Spanyol, ia juga telah mengemas lebih dari 900 penampilan. Ramos menciptakan gol pertamanya buat PSG ketika menghajar Reims 4-0 pada bulan lalu. Saya sangat bahagia atas kemenangan ini dan atas gol pertama saya bersama tim ini, ujar Sergio Ramos pasca laga. Saya senang bisa bermain 90 menit. Saya ingin didukung publik. Ini gol pertama saya buat PSG dan semoga akan ada banyak lagi. Penting membangun kebiasaan dan rutinitas. Saya sudah kembali bersama skuad selama 3 pekan dan mulai mengikuti ritmenya. Senang sekali karena saya sudah menepi dari lapangan untuk waktu yang lama. Padahal itulah rumah saya. Saya sangat bahagia, kata Ramos. Ingin menangkan trofi Ballon d'Or, Erling Haaland disarankan Pique tolak tawaran Real Madrid. Penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland berpotensi memenangkan trofi Ballon d'Or pada masa mendatang. Berhubung usianya yang masih berusia 21 tahun, membuat karir pesepak bola asal Norwegia itu masih panjang.
Musim ini saja, Haaland tercatat sudah membukukan 23 gol dan 6 assist dalam 20 penampilannya bersama Dortmund di semua kompetisi. Haaland sendiri dinilai konsisten tajam sebagai ujung tombak di Borussia. Tak ayal, banyak klub Eropa yang tertarik mendatangkannya, termasuk dua klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Menanggapi isu transfer itu, bek veteran Barcelona Gerard Pique menyarankan Haaland untuk tidak bergabung dengan Real Madrid jika ingin memenangkan Ballon d'Or. Menurut laporan Tribuna, menyebutkan jika Haaland telah menjadi prioritas Los Blancos selain mendatangkan Kylian Mbappe. Akan tetapi, Pique punya pendapat lain soal itu. Suami dari penyanyi Shakira itu buka suara, Haaland tidak akan bisa memenangkan Ballon d'Or jika satu tim dengan Mbappe di Real Madrid. Dua superstar itu dinilai memiliki potensi yang sama untuk memenangkan Ballon d'Or. Jika saya Erling Haaland dan ingin memenangkan Ballon d'Or, saya tidak akan bergabung ke tim Kylian Mbappe di Real Madrid, kata Pique dilansir dari Tribuna. Pernyataan Pique bisa jadi benar adanya, sebab jika keduanya berada dalam satu tim yang sama, bisa membuat perang dingin antara keduanya. Apalagi, dua pemain muda itu memiliki potensi besar mendapatkan penghargaan prestisius dalam sepak bola tersebut. Sekedar informasi, saat ini keduanya memang bukan bersatu sebagai pemain Real Madrid. Haaland masih membela Dortmund dan memiliki kontrak hingga Juni 2024. Sementara itu, Mbappe masih mempunyai kontrak di Paris Saint-Germain hingga Juni 2022. Akan tetapi, sudah banyak rumor transfer kepindahan Mbappe dari PSG ke Real Madrid. Bahkan di bursa transfer musim panas lalu, Los Blancos sempat mengajukan tawaran sebesar 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah kepada PSG. Namun, itu urung terjadi lantaran PSG menolaknya. Hanya saja Mbappe masih bisa berlabuh ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Eksperimen false 9 Real Madrid gagal, begini dalih Ancelotti. Real Madrid bermain tanpa striker ketika takluk 0-1 dari Athletic Bilbao dalam duel perempat final Copa del Rey 2021-2022, Jumat 4 Februari 2022. Carlo Ancelotti coba menjelaskan keputusan tersebut. Kekalahan ini begitu pahit bagi Real Madrid. Mereka tidak bermain maksimal, kebobolan di menit ke-89, dan akhirnya harus menyerah karena kehabisan waktu. Madrid sudah diprediksi akan kesulitan karena absennya Karim Benzema. Striker Prancis itu terpaksa menepi karena cedera hamstring. Menariknya, Ancelotti tidak memainkan striker lain sebagai pengganti, justru menunjuk Marco Asensio sebagai false 9. Ancelotti memiliki Luka Jovic dan Mariano Diaz yang sebenarnya masih bisa menggantikan Karim Benzema. Namun, di laga ini ia memilih Marco Asensio bermain sebagai false 9. Keputusan inilah yang membuatnya dikritik. Kami tidak bermain dengan striker murni, tidak ada pemain lain yang memiliki kualitas seperti Karim Benzema, ujar Ancelotti. Dia benar-benar membantu kami dalam penguasaan bola, dan Asensio dapat memberikan hal itu bersama Rodrigo dan Isco. Kami tidak mau mengubah rencana kami. Kami mencoba membangun serangan dari belakang, tapi mereka menekan dengan baik, imbuh Ancelotti. Ancelotti mengakui taktik false 9 Madrid kali ini tidak berjalan sesuai harapan. Mereka tidak bermain maksimal karena Bilbao menerapkan taktik balasan yang tepat. Kami kesulitan menciptakan peluang matang. Taktik kami gagal karena Athletic menerapkan garis tekanan tinggi dan itu membuat segalanya jadi lebih sulit, lanjut Ancelotti. Lalu setelah pertandingan melewati 70 menit, tekanan sedikit menurun dan pertandingan berhasil kami kontrol. Kami bakal unggul andai pertandingan sampai ke extra time. Sayangnya mereka mencetak gol dan kami tersingkir, tandas Ancelotti.